Selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa, terima kasih karunia dan penyertaan-Mu kami rasakan. Sampai pagi hari ini kami boleh bangun. Kau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh bukanlah hasil usaha manusia untuk menjadi baik, melainkan hasil kehadiran Roh Kudus yang hidup dalam diri orang percaya. Ini adalah karakter Kristus yang secara alami berkembang dalam hidup kita ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, buah bukan usaha. Buah dihasilkan secara organik dari hubungan yang sehat dengan sumbernya, yaitu Allah. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk selalu mengasihi, bersukacita atau berdamai dengan kekuatan sendiri. Ini mengingatkan kita untuk fokus pada persekutuan dengan Tuhan, bukan sekedar pada daftar perilaku yang harus dituntaskan. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, buah itu akan muncul secara alami. 1 buah 9 rasa. Paulus menyebut buah itu dalam bentuk tunggal, bukan buah-buahan dalam bentuk jamak. Semua sifat ini adalah satu kesatuan yang utuh, gambaran karakter Kristus. Kita tidak dapat memilih hanya sukacita saja tanpa ada kasih, atau penguasaan diri tanpa kelemah lembutan. Roh Kudus mengembangkan keseluruhan karakter itu dalam hidup kita secara bertahap. Dan melalui hukum Taurat, tidak ada yang menentang hal-hal itu di dalam hukum Taurat. Hidup oleh Roh menghasilkan karakter yang secara alamiah memenuhi tujuan moral dari hukum Taurat, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama, tetapi tanpa keterpaksaan atau rasa terbebani. Ini adalah kebebasan sejati, bukan bebas berbuat dosa, tetapi bebas untuk menjadi seperti Kristus. Dan cermin diri yang jujur, daftar ini bisa menjadi cermin rohani kita, di mana kita sering kekurangan, apakah di sukacita atau damai sejahtera. Mungkin kita terlalu mengandalkan diri atau keadaan kita. Apakah kesabaran dan kelemah lembutan mudah hilang dikala kita stres? Itu tanda kita perlu lebih bersandar pada Roh. Buah ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan daerah mana kita perlu mengizinkan Roh lebih berkuasa. Jadi saudara, mari kita periksa sumbernya. Saat sifat-sifat sulit muncul, tanyakan apakah akhir-akhir ini kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar kepada Roh Allah. Buah roh yang paling nyata dalam hubungan dengan orang lain, saudara, adalah dengan melatih kesabaran dalam keluarga, kemurahan kepada rekan kerja, atau damai sejahtera di tengah konflik. Dan prosesnya ini, saudara, seperti buah, dia ada, membutuhkan waktu, proses. Dan karakter di dalam Kristus juga bertumbuh secara perlahan. Bersabarlah dengan proses Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tetaplah hidup dalam Roh Tuhan dan kita terus latih diri untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Bapa. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Di dalam nama Yesus kita percaya Allah memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, Engkau adalah sumber kehidupan dan Roh Kudus kekuatan bagi kami untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga kami mampu menghasilkan buah-buah Roh. Tanamkan dalam diri kami lebih dalam di dalam Kristus, agar karakter kasih, sukacita, dan sejahtera sampai penguasaan diri Tuhan bisa tumbuh alami dalam hidup kami. Bebaskan kami dari usaha menjalaninya dengan kekuatan sendiri, tapi kami mau kekuatan Tuhan yang kami andalkan.
Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.